Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, kedengaran suara saya. Paparan saya kelihatan nggak? Paparan ini kelihatan nggak? Kelihatan. Baik, ya. Kelihatan. Oke. Baik, terima kasih. Jadi, sejak pandemi kita sudah terbiasa dengan kuliah online, dan kampus telah menetapkan sejak semester yang lalu kuliah offline. Tetapi karena kesehatan saya belum stabil, saya kena penyakit kanker paru, saya tidak bisa hadir kuliah offline di kampus karena belum kuat untuk berdiri stabil, masih dalam pengobatan saya. Jadi saya mohon pengertian supaya mahasiswa berkenan untuk mengikuti perkuliahan online saya, dan baik pemulihan tanaman maupun praktikumnya. Pada perkuliahan selalu saya coba upayakan sesederhana mungkin. Ya, sesederhana mungkin, karena ini juga kuliah 2 SKS saja, dan tidak terlalu sulit untuk dipahami karena dasar-dasar genetik sudah kita pelajari. Kalian sudah pasti mengikuti mata kuliah genetika tumbuhan. Jadi akan mudah kalian ikuti. Perkuliahan ini sekali lagi kita akan lakukan dengan Zoom, dan selalu saya rekam dan kemudian menguploadnya ke YouTube saya. Jadi setiap saat kalian bisa mendengar kembali kuliah kita. Tentu link dari Zoom itu saya akan share di grup, sehingga kalian bisa tinggal klik saja masuk ke YouTube saya. Dengan mengklik link tersebut, kalian sudah langsung membuka materi kuliah hari itu. Boleh juga kalian mencari materi kuliah hari sebelumnya atau minggu sebelumnya. Nah, sumber-sumber penilaian sama seperti mata kuliah lain, yaitu sikap. Nah, saya memberi sikap nilainya tinggi, yaitu 20%. Tapi nilai maksimumnya 80, misalnya. Kalian hadir selama perkuliahan 14 kali, sebelum UTS 7 kali, setelah UTS 7 kali, jadi 14 kali. Maka nilaimu maksimum 80. Itu. Nah, kemudian kalau saya tanya, ada diskusi, kalian aktif, maka akan saya beri catatan dan mungkin saya akan tambah di nilai sikap. Kalau sebelumnya misalnya nilai sikap 70 menjadi 80, atau saya tambah di tugas atau di kuis. Kemudian kehadiran menjadi sumber utama daripada nilai sikap ini. Nah, kehadiran itu tercatat di cat. Jadi nama NP-mu di cat. Nah, kadang kita 2 kali masuk. 40 menit pertama, lalu kemudian karena keterbatasan gratis dari Zoom, maka kita masuk lagi ke 40 menit kedua. Dari yang mana saya ambil, itu adalah hak prerogatif saya. Boleh saya ambil dari Zoom pertama, boleh dari Zoom kedua, tergantung situasi. Jadi hanya sekali saja. Jadi jangan berspekulasi kalian hadir di Zoom pertama, tidak hadir di Zoom kedua. Boleh jadi di Zoom kedua saya ambil absensinya. Lalu kemudian saya akan juga meminta supaya kadang-kadang kalian membuka video kalian supaya saya cek apa betul kalian hadir. Kadang mahasiswa dia masuk di Zoom tetapi dia entah kemana-mana.
sebenarnya dia tidak hadir di Zoom itu. Maka kalau saya panggil dia tidak menyahut, maka saya catat dia absen, dia tidak hadir, dan sikapnya akan drop jauh. Dan itu bisa mengurangi nilai sikap atau mengurangi nilai kuis. Jadi saya limpahkan ke kuis atau ke sikap pengurangannya. Demikian juga kalau responsifnya sangat bagus, maka saya tambahi sikap atau nilai kuis. Nah, kuis ini berupa tugas saya, ya, tugas saya akan kirimkan ke grup WA. Nah, saya akan kirimkan ke grup WA dan silakan kerjakan masing-masing. Boleh jadi nanti berdasarkan NPM ganjil genap, tapi saya berharap jangan sampai ada kerjasama, harus dikerjakan sendiri. Ini satu tugas saja, jadi saya beri nilai 10%, jadi seriuslah. Nah, jadi mungkin saya kasih sehari atau 2 hari untuk dikerjakan betul-betul serius. Ingat bahwa sumber nilainya 10%. Dan kirim ke email yang saya tentukan. Tidak ada alasan bahwa lambat gitu ya, lemot gitu ya. Pokoknya kalau saya kasih 1 hari, betul-betul 1 hari harus sudah sampai, 2 hari sudah harus sampai. Kemudian UTS itu 25%, itu materinya berasal dari materi sebelum UTS, materi perkuliahan sebelum UTS. UAS 25%. Materinya saya akan umumkan apakah termasuk materi UTS atau materi setelah UTS saja. Jadi tergantung kepada nanti situasinya. Tergantung kepada situasinya. Biasanya sih materi setelah UTS, tetapi kalau saya cek UTS-nya nggak begitu bagus, maka materi kuliahnya, materi UAS-nya termasuk materi UTS supaya bagus nilainya. Jadi jangan berspekulasi. Dengan demikian kalau kita jumlahkan keseluruhan itu, maka totalnya adalah 100%. Nah, keterampilan ini saya akan berikan setelah UTS. Keterampilan ini juga berupa tugas sebenarnya. Cuman ya, mengukur keterampilan. Ini juga tidak banyak soal, mungkin 2 soal, 3 soal, tetapi kembali bekerjalah dengan sendiri, dengan mungkin 3-4 soal, tapi bekerjalah dengan baik, dengan sendiri. Jangan mencontek. Jangan mencontek. Nah, soal kehadiran, minimum 6 kali sebelum UTS. Jadi termasuk hari ini. Sebelum UTS, minimum 6 kali. Kalau masa perkuliahan kita kan 7 kali, jadi bolehlah tidak hadir sekali. Nah, setelah UTS, hadir minimum 6 kali. Masa perkuliahannya 7 kali, jadi boleh 6 kali hadir, 1 kali tidak. Baik. Ini materi ini saya akan nanti share di grup. Kalian boleh print out ya di grup. Selain daripada dari YouTube tadi ya, dari YouTube. Ini bahan ini akan saya share di grup WA pemulihan tanaman. Kalian bisa print dan saya harapkan kalian memprint supaya lebih mudah kalian mempelajarinya. Mata kuliah ini 2 SKS, sekali lagi 2 SKS. Deskripsinya mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip penciptaan genotipe baru. Apa itu genotipe? Sudah kita pelajari pada genetik. Kemudian kita akan pelajari apa sih pengertian pemulihan tanam. Baik secara konvensional maupun modern. Dan apa tujuan dari pemulihan tanaman? Apa peranan dari pemulihan tanaman? Apa strategi pemulihan tanaman? Dan untuk itu kita harus pelajari sistem reproduksi tanaman. Bagaimana sistem pembungaannya, bagaimana sistem perkawinannya. Kemudian kita akan pelajari penciptaan keragaman genetik.
Kemudian bagaimana pewarisan karakter kuantitatif. Kita akan pelajari nanti bahwa ada karakter kuantitatif tanaman, ada karakter kualitatif tanaman. Kemudian pemulihan tanaman melalui polihibridisasi dan mutasi. Kemudian kita akan pelajari variasi soma klonal. Kemudian rekayasa genetik, kemudian transgenik, GMO, CMS, metode persilangan, varietas hibrida dan sintetik. Inilah materi kuliah kita. Jadi sebenarnya nggak banyak, hanya dibutuhkan memang keseriusan untuk mempelajarinya. Sekali lagi, seluruhnya ini akan kita paparkan dan kita upload ke YouTube dan juga saya akan share di grup WA kita untuk kalian print out dan kalian pelajari. Dan demikian pada akhir dari perkuliahan itu kita berharap mahasiswa itu mampu merancang penciptaan genotipe baru. Nah, tentang praktikum nanti akan saya jelaskan pada jam 11. Ya. Akan saya jelaskan pada jam 11. Kelamaan kita tadi masuknya. Tes. Harap ditutup mikrofonnya. Ini saya ingatkan, kalau dibuka bisa saya keluarkan yang bersangkutan, tidak boleh masuk ke pemulihan tanaman. Karena sangat mengganggu yang tadi. Ya. Jadi nanti jam 11 saya akan jelaskan mengenai praktikum kita. Jadi praktikum itu akan saya berikan kalian mandiri dengan membentuk grup. Biayanya murah, kalian hanya beli bibit jagung aja 2 atau 3 varietas. Okay? Nanti saya jelaskan apa itu ya. Apalagi kalian sudah pernah melakukan praktikum dasar-dasar agronomi. Bagaimana menanam jagung kalian sudah pernah. Nah, itu nanti jam 11 kita jelaskan. Nah, pertemuan pertama kita inilah mengenai silabus, penilaian, aturan, dan sebagainya. Nah, saya menyarankan kalian membuat akun kalian dalam gmail.com. Karena nanti email saya akan saya beritahu ke kalian dalam bentuk gmail.com. Jadi kalau dia antar Gmail ke Gmail, itu lebih pasti sampai. Banyak mahasiswa sebelumnya mengklaim sudah mengirim tugas, sudah mengirim laporannya. Tapi kenyataannya enggak. Karena apa? Dia menggunakan sistem lain. Sehingga terlambat tiba ke Gmail. Akhirnya apa? Saya bilang tugas harus 1 hari sampai 4 hari. Akhirnya saya blok. Saya katakan nilainya tidak ada tugas. Jadi saya harapkan kalian membuat Gmail-nya. Misalnya winda@gmail.com misalnya. Kalau kalian buat NPM-nya lebih bagus lagi. winda_ssb21 sehingga mudah saya memeriksanya. Jadi kalau nggak jelas nama kalian, nggak jelas identitas kalian, sangat sulit saya memeriksanya, mencarinya. Dan itu membuang waktu dan biasanya membuat kita kesal juga kalau jawabannya juga mengesalkan. Jadi 2 kali kesal. Jadi kalian harus mampu dengan demikian menerapkan komunikasi digital modern, yaitu mudah dimengerti. Nah, nanti pertemuan kedua akan kita bicarakan materi-materi kuliah kita. Itu artinya minggu depan. Yaitu pokok bahasanya adalah pemulihan tanaman dan pekerjaannya, pokok bahasanya peranan, pengertian, tujuan, dan elemen dasar, strategi, dan ilmu-ilmu terkait. Nah, pada pertemuan ketiga, pokok bahasan kita adalah reproduksi tanaman. Ada tanaman yang diperbanyak secara seksual,
ada yang diperbanyak secara aseksual. Pada pertemuan keempat, pokok bahasan kita adalah keragaman. Nah, keragaman ini adalah dasar bagi pemulihan tanaman. Tentu saja keragaman yang kita harapkan adalah keragaman yang dapat diturunkan, artinya keragaman yang dikendalikan oleh gen. Dan ada sumber-sumber keragaman yang akan kita pelajari nanti. Pada pertemuan 5 dan 6, kita akan membahas inheritance kuantitatif, penurunan sifat-sifat kuantitatif. Ya, kita akan pelajari gen-gen yang terkait, kemudian frekuensi gen dan keseimbangan genetik, dan lain sebagainya. Ini memakan waktu dua pertemuan. Kemudian pertemuan ketujuh adalah variasi dalam jumlah kromosom. Nah, kalau berjalan lancar kuliah kita, maka UTS kita materinya sampai pertemuan ketujuh ini. Ya. Kemudian pertemuan ke-8 nanti kita akan bicara tentang mutasi. Apa itu mutasi? Percobaan-percobaan tentang mutasi. Pada pertemuan ke-9 kita bahas tentang mekanisme pengaturan kemandulan dan pengendaliannya. Jadi tanaman juga ada mekanisme kemandulan pada tanaman dan bagaimana itu diatur oleh tanaman sendiri. Kita akan bahas. Jadi ada jenis inkompatibilitas, mandul jantan sitoplasmik, hibridisasi interspesifik. Itu pokok bahasannya. Pada pertemuan 10 kita akan membicarakan pokok bahasanya penggunaan kultur jaringan dan kultur sel dalam pemulihan tanaman. Memang ini nanti kultur jaringan akan ada satu mata kuliah dari Bu Perlis. Tapi pemulihan tanaman menggunakan teknik itu untuk kepentingan pemulihan tanaman, yaitu menciptakan genotipe baru atau menciptakan keanekaragaman gen. Kemudian pada pertemuan 11 dan 12 kita bicara tentang pemulihan tanaman menyerbu sendiri. Jadi kita akan membagi tanaman itu atas 3 kelompok. Ada tanaman menyerbu sendiri seperti padi, ada tanaman menyerbu silang seperti jagung, ada tanaman menyerbu silang sebahagian, jadi tidak masuk dalam kelompok tanaman menyerbu sendiri, juga tidak masuk dalam kelompok tanaman menyerbu silang. Jadi disebut sebagai tanaman menyerbu silang sebahagian atau parsial alogami, misalnya kacang hijau. Nah, pada tanaman menyerbu sendiri kita akan bicarakan tentang metode-metode yang digunakan untuk penciptaan genotipe baru pada tanaman menyerbu sendiri, seperti metode silsilah, metode satu biji, dan metode persilangan balik. Nah, pada pertemuan ke-13 kita akan bicarakan tentang metode pemulihan tanaman menyerbu silang. Contohnya tanaman menyerbu silang itu adalah jagung. Nah, beberapa metode yang kita bicarakan adalah metode curah, metode silang balik arah, ya, metode curah, metode silang balik arah. Pada pertemuan keempat kita akan membicarakan tentang penciptaan varietas hibrida dan sintetik. Kalian sudah sering mendengar varietas hibrida jagung. Ya. Kita akan bicarakan materinya apa itu inbreeding, heterosis, jenis hibrida, metode varietas dan sebagainya. Nah, bahan bacaan kita adalah ini, Breeding Field Crops, karya dari John Milton Pullman, 1987. Ini ada bisa kalian cari di internet. Kemudian buku yang kedua adalah buku saya itu Biometrika Genetik dalam Pemulihan Tanaman. Kalian bisa download, ya. Kalian bisa
download ya, download dari repositori UHN, gratis ya. Kalian download, kalau cukup dana kalian ya di print out lah supaya lebih mudah mempelajarinya. Nggak terlalu panjang buku ini. Kemudian James R. Wells, dasar-dasar genetika dan pemetaan terjemahan. Ini ada di perpustakaan kita. Kalau kalian cari di internet, mungkin juga ada yang sudah menyediakan ini gratis. Yuk buka video masing-masing dulu. Maruli tua simbolan, buka videomu. Maruli tua simbolon. Nah, seperti ini kan udah saya panggil 2-3 kali. Kalau yang bersangkutan tidak menjawab, berarti sebenarnya yang bersangkutan tidak ada di mengikuti kuliah ini. Jadi dengan demikian saya akan buat dia nanti absen, tidak hadir. Saya bahkan sikapnya akan drop. Kali ini saya maafkanlah dulu sekali ini ya. Hanya sebagai penunjuk bahwa sistem akan jalan. Luhut Sinuran. Luhut Sinuran. Luhut Sinuran. Nah, kan nggak menyahut. Berarti dia sebenarnya nggak ada di Zoom in. Nah, yang seperti ini bagi saya sangat sensitif dan bisa menjatuhkan dia. Nomensen ini sikap sangat penting, pendidikan sikap sangat penting. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan ketemu lagi jam 11 membicarakan tentang praktikum. Online juga. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pak.